Ibu perkenalkan, nama saya Siti Desi Najila. Saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Ibu, sebelumnya saya pernah berkunjung ke sini ya Bu, untuk mengetahui keadaan kesehatan keluarga Ibu. Dan setelah diidentifikasi ditemukan hasil bahwa semua keluarga Ibu keadaannya baik-baik saja, sehat, kecuali orang tua Ibu. Nah, ada masalah kesehatan dengan masalah diabetes mellitus. Beliau atas nama Nyonya S. Apakah betul? Ya. Nah, baiklah Ibu. Untuk sekarang saya di sini akan melakukan pendidikan kesehatan terhadap keluarga pasien. Kepada Ibu sendiri, apakah Ibu bersedia? Siap, bersedia. Bersedia. Paling Ibu waktunya kurang lebih 10 menit ya Bu. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Baik. Ibu, di sini saya mempunyai materi. Ibu bisa lihat. Ini Bu. Nah, kita lihat dulu yang ini Bu. Tentang diabetes mellitusnya dulu ya Bu. Nah, di sini ada pengertian diabetes mellitus. Diabetes mellitus adalah penyakit yang terjadi karena terganggunya fungsi insulin. Insulin tersebut adalah hormon yang mengatur keseimbangan kadar gula dalam darah yang dihasilkan oleh kelenjar pankreas. Ya Bu. Kelenjar pankreas sendiri adalah organ pada sistem pencernaan yang menghasilkan hormon dan enzim. Ya Bu. Nah, untuk macam-macam diabetes mellitus di sini ada macamnya ya Bu, ada 4 macam. Yang pertama ada diabetes mellitus tipe 1, yang kedua ada diabetes mellitus tipe 2, yang ketiga ada diabetes mellitus gestasional, dan yang terakhir ada diabetes mellitus tipe lain. Untuk diabetes mellitus tipe 1 Ibu ya, ini terjadi karena terganggunya fungsi insulin yang disebabkan tidak berfungsinya salah satu bagian kelenjar pankreas. Mengerti Bu? Ya. Ya. Untuk yang tipe 2 itu terjadi karena terganggunya fungsi insulin yang muncul akibat gaya hidup tidak sehat. Ya. Ya. Untuk diabetes mellitus gestasional ini terjadi karena terganggunya fungsi insulin dikarenakan kehamilan. Nah, untuk diabetes mellitus tipe lainnya ini terjadi karena terganggunya fungsi insulin yang tidak disebabkan oleh diabetes tipe 1, tipe 2 ataupun gestasional. Nah, diabetes mellitus ini contohnya disebabkan karena mengkonsumsi obat dan lainnya. Nah, jadi perbedaannya Bu, yang tipe 1 ini terjadi karena salah satu bagian kelenjar pankreasnya bermasalah, tidak berfungsi. Yang kedua, karena pola hidupnya tidak sehat. Yang ketiga, yang gestasional itu diabetes dalam kehamilan ya. Yang ketiga itu tidak karena tipe 1, tipe 2 ataupun gestasional. Ini karena disebabkan karena mengkonsumsi obat atau lainnya. Ya. Baik ya Bu. Yang selanjutnya ada hal-hal yang menyebabkan seseorang mudah terkena diabetes mellitus. Yang pertama ada usia. Usia semakin tua maka semakin mudah terkena diabetes mellitus. Ya. Yang kedua ada riwayat keluarga dengan diabetes mellitus. Nah, apabila keluarga Ibu mempunyai diabetes mellitus, mungkin bisa menurunkan kepada yang lainnya. Nah, untuk yang ketiga ada pernah melahirkan dengan berat badan lebih dari 4 kg. Dan yang terakhir ada berat badan bayi lahir kurang dari 2,5 kg. Ngerti Bu? Ya. Baik. Ada yang selanjutnya penyebab yang dapat diubah. Ini penyebab yang dapat diubah ya Bu. Yang pertama ada kelebihan berat badan. Yang kedua ada kegemukan didapatkan di perut saja. Yang ketiga ada kurang aktivitas fisik yang rutin. Terus yang keempat ada mempunyai penyakit darah tinggi. Yang kelima ada mempunyai kolesterol tinggi. Yang keenam dia tidak seimbang atau tidak sehat. Yang ketujuh ada kadar gula darah tinggi sewaktu diperiksa. Dan yang terakhir ada stres. Jadi semua yang 8 ini bisa diubah ya Bu. Ya. Nah, baik. Untuk gejala diabetes mellitus yang paling umum itu sering lapar, sering haus, dan sering kencing. Iya, gitu. Dan untuk gejala tambahannya ada mudah lelah dan mengantuk, pandangan buram, terus berat badan menurun secara drastis tanpa sebab,
ada kesemutan, sering kesemutan, dan sering gatal di sekitar kemaluan. Seperti itu ya Bu. Apa yang harus dilakukan jika seseorang mengalami gejala tersebut? Gejala diabetes tersebut. Yang pertama, kita bisa segera memeriksanya ke Posbindu. Posbindu itu untuk lansia ya Bu. Terus yang kedua, kita bisa memeriksanya segera berangkat ke puskesmas atau klinik. Dan yang terakhir, bisa menghubungi kader Posbindu terdekat untuk mendapatkan info kegiatan Posbindu. Seperti itu. Apa ada yang mau ditanyakan Bu tentang pengertian diabetes ini? Sudah. Sudah. Ibu paham? Nah, untuk selanjutnya yang ini ya Bu, yang satu lagi ini tentang terapi diet. Nah Ibu, untuk diet pada penderita diabetes mellitus itu ada 3J. J yang pertama ada jadwal. Untuk jadwal makan terhadap penderita diabetes mellitus ada pukul 7 pagi-pagi sebanyak 300 kalori. Untuk selingannya, untuk cemilannya ya Bu, makan cemilannya pukul 10 sebanyak 100 kalori ya Bu. Terus ada makan siang jam 12 itu sebanyak 600 kalori, dan untuk makan cemilannya itu pukul 15 ataupun pukul 3 sebanyak 100 kalori, dan untuk makan malamnya bisa pukul 7 sebanyak 400 kilokalori ya Bu. Jadi jadwalnya tuh jam 7, jam 10, jam 12, jam 3 sore, dan jam 7 malam. Seperti itu ya Bu. Nah untuk jumlah makannya ini, jumlah makan yang diberikan sesuai dengan hitungan kebutuhan kalori per harinya Bu. Untuk J yang selanjutnya ada jenis. Nah, makanan apa saja yang harus dibatasi atau dihindari oleh penderita diabetes mellitus? Yang pertama ada mengandung banyak gula. Yang kedua ada mengandung banyak lemak, dan yang terakhir ada mengandung banyak garam. Pasti tahu ya Bu, yang banyak gula apa saja, yang lemak apa saja, yang garamnya apa saja. Nah, dibatasi aja ya Bu, jangan terlalu banyak. Nah, di sini ada contoh menu makanan sebanyak 1.500 kalori. Untuk sarapan pagi ini jam 7 ya Bu, tadi sudah saya bilang. Contohnya ini sarapan pagi ada setengah gelas nasi putih, 1 telur ceplok, 1 tempe goreng, 1 mangkok pecel, dan 1 buah jeruk. Nah, itu untuk paginya ya Bu. Nah, untuk selingannya, untuk cemilannya di sini jam 10 ada 1 pisang rebus dan setengah potong ubi rebus. Seperti itu. Untuk makan siangnya di sini jam 12 ada 1 gelas nasi putih, 1 potong sedang ikan goreng, 1 tempe bacem, 1 mangkok sayur asam, dan tambahannya ada sambal dan lalapan. Nah, untuk selingannya di sini ada 1 potong pepaya dan 1 bungkus mie rebus. Seperti itu ya Bu untuk cemilannya. Untuk makan malamnya Ibu di sini ada setengah gelas nasi putih, 1 potong daging rebus, 1 mangkok sayur bayam, 1 potong tahu goreng, dan 1 buah apel. Nah, jadi di sini ya Bu ada contoh-contohnya. Nah, untuk selanjutnya yang terakhir ini ada 6 hal yang harus dilakukan pada penderita diabetes mellitus. Yang pertama ada minum obat atau suntik insulin secara teratur. Nah, untuk yang kedua ada olahraga rutin seperti jalan kaki pagi atau lari pagi. Olahraga 3-4 kali dalam seminggu dengan waktu 15-30 menit ya Bu. Nah, untuk yang selanjutnya ada diet makanan. Nah, untuk yang keempatnya ada kontrol gula darah minimal setiap 1 minggu sekali. Untuk yang kelima ada kontrol tekanan darah dan berat badan. Nah, dan yang terakhir ada pergunakan alas kaki seperti sepatu ataupun sendal ya Bu, yang membuat Ibu nyaman sesuai ukuran datar untuk mencegah terjadinya ketidaknyamanan pada Ibu. Nah, mungkin Ibu untuk pendidikan kesehatan yang sudah saya sampaikan mungkin segini. Apakah Ibu ada pertanyaan? Sudah mengerti ya Ibu? Ibu bisa baca-baca lagi ya Ibu? Ya, nanti mungkin kalau ada yang tidak mengerti saya tanyakan. Tapi sejauh ini insya Allah saya mengerti.
Baik, Ibu terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan orang tua Ibu, Nyonya segera sembuh dari penyakitnya. Jangan lupa suruh untuk minum obat teratur, kontrol teratur, olahraga teratur ya Bu. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Mungkin Ibu dicukupkan sekian. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama.